Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 9. Pertemuan Mira dan Dr. Indra. Abraham keluar dari ruangan Dr. Indra sambil menentem map di tangannya. Wajahnya yang biasa tanpa ekspresi kini mulai terlihat berseri. Beberapa dokter dan pegawai menyapanya. Abraham menjawab dengan ramah. "Ada apa dengan Tuan Abraham?" "Tumben sekali," dia tersenyum dan membalas sapaan kita, ucap seorang dokter pada seorang perawat yang berdiri di sampingnya. "Saya juga tidak tahu, Pak Dokter, tetapi memang pagi ini beliau tampak lain dari biasanya. Wajahnya terlihat berseri hingga menambah ketampanannya." "Kamu ini," Tuan Abraham itu walaupun tidak tersenyum, dia tetap terlihat tampan dan berwibawa. Karena memang dari sananya beliau sudah dianugerahi hal seperti itu dari Sang Pencipta. "Sudahlah, ayo kita lanjutkan kembali tugas kita sebelum Dr. Indra datang dan melihat kita." Keduanya pun segera masuk ke dalam sebuah ruangan untuk memeriksa pasien-pasien mereka. Sementara itu, di ruangan Dr. Indra, tampak pria tampan itu masih teringat dengan gadis yang sempat bertemu dengannya tadi pagi. "Aku harus mencari gadis itu dan meminta maaf padanya. Aku yakin pasti ada salah seorang keluarganya dirawat di sini." Dr. Indra segera menyusun berkas di atas meja kerja, lalu berdiri dan keluar dari dalam ruangannya. "Tadi kami bertemu di sini. Otomatis gadis itu pasti ke sana." Kembali Dr. Indra melanjutkan langkahnya, mencari sosok gadis itu. Satu persatu kamar pasien beliau datangi, menanyakan kabar mereka, tetapi matanya mengarah ke arah para pengunjung. "Ini kamar terakhir. Semoga saja gadis itu ada di dalam ruangan ini." Dr. Indra mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian sedikit demi sedikit pintu ruangan itu pun terbuka. "Anda lagi? Untuk apa Anda kemari?" ucap seorang gadis yang tak lain adalah Mira, lalu mencoba menutup pintu kembali, tetapi dengan cepat Dr. Indra menahannya dengan sepatu. "Hai gadis kecil, aku ini dokter. Aku ingin memeriksa kondisi pasienku di dalam. Jadi cepat buka pintunya." "Mana aku percaya padamu? Dari cara berpakaianmu saja sudah mengatakan kalau kamu itu bukan seorang dokter. Kamu sudah tidak jujur padaku sekali, jadi jangan harap aku akan percaya padamu untuk yang kedua kalinya. Kalau kamu tidak percaya, coba saya tanya Bu Rita. Dia pasti tahu siapa aku ini." "Mira, siapa yang datang? Kenapa kamu tidak menyuruhnya untuk masuk?" "Tidak baik seperti itu, Nak," ucap seorang perempuan parubaya yang sedang terbaring di atas pembaringan. "Bukan siapa-siapa, Bu. Orang salah alamat," belas Mira yang masih menahan dalam pintu agar Dr. Indra jangan sampai masuk. "Aku Dr. Indra, Bu. Aku datang kemari untuk memeriksa kondisi Ibu," ucap Dr. Indra dengan nada suara sedikit nyaring. "Mira, biarkan Dr. Indra masuk. Beliau adalah kepala rumah sakit di sini." Seketika itu juga kedua mata Mira terbuka sempurna. Dengan pelan-pelan sekali dia membuka daun pintu. "Apa aku bilang tadi? Aku ini adalah seorang dokter, bukan?" Dr. Indra segera masuk, sementara Mira hanya terdiam di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. "Bagaimana keadaan Ibu sekarang?" tanya Dr. Indra sambil duduk di kursi di samping pembaringan Ibu Rita. "Berkat Pak Dokter dan yang lain, sekarang Ibu sudah merasa baikan. Tadi Dr. Herman pun bilang kalau 2 hari ini Ibu sudah boleh pulang." "Syukurlah kalau begitu, aku turut senang mendengarnya." "Mira, kenapa hanya berdiri di situ? Ini, kenalin Dr. Indra, dokter yang selama ini selalu menemani Ibu saat kamu ke kantor," panggil Bu Rita pada Mira. Sedikit demi sedikit Mira pun berjalan mendekati ibunya. "Dr. Indra, kenalin, ini anak gadis saya. Namanya Mira. Dialah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kami setelah ayahnya pergi menghadap Sang Pencipta."
Aku Indra. Dokter Indra menyodorkan tangannya ke arah Mira. Mira. Dengan cepat Mira menjabat tangan Dokter Indra, tetapi lebih cepat lagi menarik tangannya kembali. Mira? Maafkan Pak Dokter, anak ibu ini memang sangat pemalu, apalagi pada orang yang baru dia kenal. Ibu serius? Kalau anak ibu ini pemalu? Ucap Dokter Indra sedikit kaget dan menatap ke arah Mira, lalu disambut Mira dengan kedua mata terbuka. Ibu serius? Memangnya kalian berdua sudah pernah saling bertemu? Atau menjalin hubungan spesial tanpa ibu ketahui? Ibu Rita tersenyum pada Mira. Ibu ini kalau bicara ada-ada saja. Lagian dia itu bukan tipe Mira, Bu. Balas Mira menyelimuti tubuh ibunya. Sama dengan aku, Bu. Aku mencari seorang perempuan yang umurnya sudah mapan dan baik hati. Balas Dokter Indra tidak mau kalah. Hati-hati loh. Tuhan bisa membolak-balikan hati seseorang. Hari ini mungkin kalian tidak saling suka, tapi tidak tahu besok atau lusa kalian sudah bersanding di pelaminan. Kembali Ibu Rita tertawa melihat Dokter Indra dan Mira. Seketika keduanya saling memandang satu dengan yang lain. Baru saja ibu bilang, kalian berdua sudah saling tatap menatap. Dokter Indra, ayo makan bersama kami. Kebetulan Mira sudah membawa makanan cukup banyak dari rumah. Tapi aku sudah kenyang, Bu. Belum lama Dokter Indra berucap, tiba-tiba sesuatu berbunyi. Katanya sudah kenyang, kenapa ada yang bunyi? Mira membuka rantang satu persatu dan meletakkannya di atas meja. Aroma yang keluar dari masakan tersebut tidak lepas dari indera penciuman Dokter Indra. Ayo, Dokter Indra, silakan dirasa-rasa masakan Mira. Siapa tahu benar kalian jodoh. Mira bisa masak seperti ini tiap hari untuk Pak Dokter. Kembali sekali lagi Ibu Rita tersenyum melihat kedua orang yang ada di hadapannya. Mau tidak mau Dokter Indra pun mulai mencicipi masakan yang dibuat Mira. Enak juga masakan gadis ini. Ini sangat cocok di lidahku. Bumbunya pas, tidak lebih tidak kurang. Bagaimana Dokter Indra? Enak kan masakan buatan Mira? Biasa saja, Bu. Indra menambah lauk ke atas piringnya hingga membuat Mira menggeleng. Katanya biasa saja. Kok lebih banyak nambahnya daripada yang pertama? Mira, biarkan saja. Itu tandanya Pak Dokter menyukai masakanmu. Ketiganya pun menikmati makan siang mereka dengan dibumbui candaan dari Ibu Rita. Terima kasih atas semuanya. Hari ini aku benar-benar senang bisa mengenal Ibu Rita dengan baik. Ucap Dokter Indra saat semuanya sudah menyelesaikan makan siang mereka. Sama-sama Pak Dokter. Ibu juga sangat senang bisa mengenal seorang dokter yang tampan dan baik seperti Anda. Balas Bu Rita. Aku juga mau minta maaf padamu, karena tadi aku sempat menjatuhkan barang-barangmu. Dokter Indra tanpa menatap Mira. Sudahlah, lupakan saja. Balas Mira menyusun rantangnya kembali. Dokter Indra pun segera permisi dan keluar dari dalam ruangan Ibu Rita. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.